Program MBG menuai kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mendesak program ini dihentikan sementara. Lantas apa akar masalah dari keracunan MBG di beragam daerah dan mungkinkah MBG dihentikan total untuk dievaluasi terlebih dahulu? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Niti Emiliana, Ketua YLKI, dan pemirsa sebelumnya kami juga telah mengundang pihak BGN untuk bergabung berdialog bersama kami, namun hingga saat ini kami tidak mendapatkan jawaban dari pihak BGN. Langsung saja saya sapa Mbak Niti, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Niti, ini kita melihat berita yang sangat miris sekali. Berdasarkan data JPPI sudah lebih dari 6.000 anak mengalami keracunan karena MBG dan juga penerima manfaat lain seperti ibu hamil juga mengalami keracunan begitu. Dari YLKI sendiri terkait masalah ini, apa saja temuan Anda dan sebenarnya masalah utamanya ada di mana, Mbak? Ya, tentu YLKI melihat ini sebagai indikator ketidaksiapan program BG gitu. Karena memang buktinya sudah banyak yang keracunan gitu. Dan ketika memang sudah beberapa kali terjadi tidak ada evaluasi dan tidak ada monitoring, tidak ada kanal pengaduan untuk konsumen ataupun mereka penerima manfaat yang terdampak pada hal ini gitu ya. Jadi saya kira di awal pun tidak ada kesiapan dan ketika berjalan pun tidak ada kesiapan untuk bagaimana mereka juga pemerintah sebagai hal ini sebagai pengawas dan juga Mbak Niti. Oke. Ya pemirsa, mohon maaf kami mengalami kendala teknis bersama Mbak Niti. Kita akan beralih ke informasi lain. Oke, kita sudah bergabung kembali dengan Mbak Niti. Mbak Niti, selamat malam. Sudah kembali tergabung dengan kami? selamat malam. Oke. Selamat malam. Ya, Mbak Niti, bisa dilanjutkan tadi apa saja temuan dari YLKI terkait dengan keracunan MBG di berbagai daerah ini? Ya, ini sudah menjadi bukti ketidaksiapan dari pemerintah dalam program MBG ini ya. Karena dari awal terjadinya keracunan sampai sekarang banyak pun korban sampai hari ini tidak terlihat adanya tanggung jawab maupun juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu hal yang sangat fatal karena dalam sisi epidemiologi kalau dua kasus keracunan saja itu sudah dianggap sebagai KLB, kejadian luar biasa, apalagi ini yang sudah ribuan. Nah, harusnya memang ini menjadi tamparan keras kepada pemerintah untuk segera melakukan YLKI mendesak untuk pemberhentian sementara, untuk segera dilakukan penjaminan mutu dan juga standarnya terkait dengan keamanan pangan baik dalam hilir dan juga sampai ke hulu maupun hilir gitu ya. Jadi dalam setiap rantai pasok pangan itu terjamin keamanan pangannya dan juga dari standar dapurnya hygiene dan sanitasinya dan juga setiap komponen sumber daya manusianya juga terlatih gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi jaminan mereka benar-benar qualified dalam menjalankan program tersebut. Ketika memang tidak ada hal-hal tersebut, pelatihan dan standar yang baik, maka ini akan menjadi dampak yang negatif. Ini contohnya sudah banyak gitu ya. Dan saya melihat karena sudah terjadi berkali-kali, ini dianggap sebagai pembiaran dari pemerintah untuk terus bergerak, terus menerus adanya korban gitu ya. Ini seharusnya menjadi sentilan gitu ya. Seharusnya mereka harus apa pemerintah? Apakah memang benar-benar harus diberhentikan gitu ya? Karena kalau tidak adanya perbaikan sistem, maka ini akan menjadi bom waktu untuk penerima manfaat lainnya akan mengalami hal yang sama. Gitu. Baik. Jadi ini tidak perlu apa ya untuk hal-hal yang seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ini harusnya jadi zero accident.
Oke, Mbak Niti, jadi kalau kita melihat dari sisi konsumen dalam hal ini adalah penerima manfaat begitu ya, jelas sangat dirugikan karena ini bisa sampai menimbulkan keracunan dan juga gangguan kesehatan. Terbukti berdasarkan konferensi pers tadi sudah ada SPPG 40 yang ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi begitu. Nah, kalau misalkan dari hasil evaluasi terbukti ada pelanggaran yang dilakukan, ini sebenarnya bisa atau tidak kalau ditarik ke ranah pidana? Iya, ini bisa masuk perdata maupun pidana gitu ya. Dan untuk terkait dengan perdata ini sebenarnya konsumen bisa melakukan tuntutan ganti rugi terkait dengan kerugian-kerugian yang dirasakan gitu ya. Nah, kalaupun memang ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian ini juga bisa dianggap sebagai unsur pidana gitu ya. Jadi karena ini sudah memakan banyak korban gitu ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan gitu. Oke, kalau misalkan akhirnya ada tuntutan pidana dalam kasus MBG ini, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab, Mbak? Apakah dari pihak SPPG-nya, distributornya, atau mungkin bisa sampai ke BGN-nya dituntut? Iya, ini perlu diinvestigasi siapa yang bersalah. Saya kira memang ketika memang SPPG ya ada kelalaian di situ, itu juga bisa masuk dalam unsur pidana di SPPG. Tapi kita juga perlu lihat terkait dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, kalaupun ini tidak sesuai, maka pemerintah pun juga dapat turut eh, mendapatkan gugatan. Karena memang mereka sebagai regulator, mereka lah yang bertanggung jawab dalam hal program MBG ini, gitu ya. Hmm. Jadi ini tentu akan menyangkut banyak pihak ketika memang dari standarnya dan juga dari qualified SDM-nya ataupun juga dari dapurnya gitu ya, dari setiap rantai pasok itu dari hulu sampai hilir itu perlu diinvestigasi. Dan ini saya kira ketika memang standarnya tidak sesuai dan juga ditambah SDM-nya ketika memang mereka tidak ada pelatihan dan tidak sesuai dengan qualified-nya, ini bisa menyangkut dalam unsur-unsur seperti halnya kelalaian ataupun perbuatan melawan hukum ketika ini memang membahayakan ya, membahayakan masyarakat. Meskipun ini juga ada penerima manfaat lain yang belum Oke, ada keracunan, tapi ini perlu diantisipasi sangat serius. oke. Baik, kita akan menunggu seperti apa pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini adalah BGN dalam menyelenggarakan MBG karena sudah terasa sekali banyak sekali keburukannya, banyak penerima manfaat yang mengalami keracunan dan tentunya kita semua tidak menginginkan hal ini. Terima kasih atas analisa Anda, Mbak Niti Emiliana, Ketua YLKI. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.